Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, dan kita sampai di halaman 35, paragraf yang keberapa itu? Yang ketiga. Penulis mengatakan, wa fil muqabil, dan sebaliknya, ra'aina, kita melihat, ra'aina, kita semua melihat, alladzina, orang-orang yang yudandinuna dan dana, yudandinu dan danatan, yang senantiasa menggembar-gemborkan, mengulang-ulang, menjadikan dagangannya haulal hakimiyah. Pembicaraannya itu hanya terulang-ulang seputar permasalahan hakimiyah, yaitu apa? Kekuasaan. Bimunasabatin wa bighairi munasabatin, baik tatkala sedang ada kasus ataupun sedang tidak ada kasus. Orang-orang yang senantiasa menggembar-gemborkan masalah hakimiyah, masalah kekuasaan, baik pada event yang tepat ataupun bukan pada event yang tepat. Nggak peduli, pokoknya mereka terus-terusan menjadikan itu sebagai jargon dakwah. Orang-orang ini a'maluhum aksar mimma talukuhu afwahuhum. Amal-amal mereka ini lebih pendek, lebih sedikit daripada apa yang diteriakkan oleh mulut-mulut mereka. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ya, orang-orang yang senantiasa menuntut tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah. Mereka sendiri tidak menegakkan hukum Allah. Makanya kemarin ada orang yang demo, katanya membela kalimat tauhid, ya. Membela kalimat tauhid, tetapi dia menjadikan bendera tauhid itu sebagai sayapnya seperti Superman. Kemudian duduk dia menduduki asma Allah, menduduki kalimat la ilaha illallah yang tertulis di atas bendera tersebut. Padahal katanya dia sedang berdemo untuk membela kalimat tauhid, tetapi dia sendiri menduduki kalimat tauhid. Orang-orang yang senantiasa menuntut pemerintah itu untuk menegakkan hukum Allah, orang-orang ini tidak menegakkan hukum Allah pada diri mereka sendiri, pada diri keluarganya, lingkungannya, ataupun orang-orang yang tinggal di sekitarnya dia. Seperti itu. Dan ini banyak sekali kita dapatkan. Makanya dulu ketika terjadi fitnah pengkafiran yang luar biasa, ya, di Jakarta itu, dan waktu itu saya masih tinggal di sana, itu orang-orang yang teman-teman saya sama-sama belajar bahasa Arab. Dhahabu. Kita belajar sama mereka bareng-bareng selama bertahun-tahun. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, mereka tergelincir, terpengaruh, terjerumus ke dalam pemikiran ini, hakimiyah ini, yang mengkafirkan penguasa karena penguasa tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengkafirkan penguasa. Itu teman-teman kita, teman-teman saya waktu itu. Mereka mengkafirkan penguasa, bahkan sampai mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Jadi pengkafiran itu ada macam-macam levelnya. Nanti antum introspeksi diri, saya sudah ada di level yang mana ya?
Kayak antum itu beli mie apa itu, karena levelnya ada yang pedes level 1, pedes level 2. Sampai ada teman saya tuh level pedesnya sampai 11. Biuh kok lambene. Kalaupun lambene kuat, lambe ngisor ora kuat. Jadi orang-orang mengkafirkan ini levelnya bertingkat-tingkat. Tapi semua berujung pada satu hal, yaitu apa? Pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin. Yang pertama yang mengkafirkan presiden dan wakilnya. Ini masih, atau yang pertama bisa dibilang mereka belum mengkafirkan, sekedar membenci, menyebarkan aib-aib penguasa, dan setiap hari status Facebooknya, Instagramnya, akun medsosnya itu penuh dengan berita-berita yang semuanya memojokkan penguasa dan menyebarkan aib-aib penguasa. Ada nggak manusia model seperti ini? Ada, banyak. Kalau diajari kitab akidah ngantuk, diajari bahasa Arab lemes. Tapi kalau sudah ngomong berita berisi kesalahan penguasa, matanya melek. Semangat 45 seolah-olah ia sedang berjihad fisabilillah, menyebarkan isi-isi koran, isi-isi media massa. Ia tidak tahu kalau media massa itu isinya berita hoax. Yang benar, kemarin saya ngomong perakiraan cuaca itu pun diprotes. Itu ada yang benar, ya ada yang tidak benar juga. Ya sudah, kalau begitu yang benar hanya kalender saja. Berita tentang kalender bahwasanya besok adalah hari Jumat. Itu saja yang benar, sisanya berita hoax. Gitu. Kemudian setelah dia menekuni ini, menyebar aib penguasa, naik level, mulai mengkafirkan penguasa, presiden dulu dan wakilnya. Setelah itu naik level lagi mengkafirkan DPR dan MPR. Setelah itu naik level lagi mengkafirkan DPR, MPR dan polisi. Kalau TNI enggak, TNI sahabat rakyat katanya. Kemudian mulai mengkafirkan tentara dan polisi, dan mengkafirkan seluruh aparat negara. Kemudian naik level lagi mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Makanya antum ya, kalau pengajian itu sudah mulai eksklusif, jaga jarak dengan kaum muslimin, itu udah nggak beres itu, Pak. Kayak teman-teman saya dulu, awalnya baik ya, seorang pecinta sunnah, memanjangkan jenggot, ya pakai kopiah begini, kemudian celana cingkrang, ikut pengajian, taklim bahasa Arab, ya mempelajari kitab-kitab akidah. Setelah naik masyarakat kaum muslimin, saya itu ngerti nih, biji mata saya ini yang dua ini menjadi saksi. Teman saya ini kalau sholat nggak mau lagi jamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin sholat di masjid, mereka ngobrol di jalan gitu sama temennya, sesama pemikirannya. Nanti kalau sholat jamaah sudah selesai, orang-orang pada keluar, mereka baru masuk, baru qomat sholat sendiri. Jadi mereka beranggapan sholat di masjid-masjid kaum muslimin itu tidak sah. Sampai pada taraf itu. Sampai pada taraf itu. Kemudian setelahnya, karena mereka sangat menekuni tauhid hakimiyah, masalah akidah dan sunnah itu menjadi sepele, nggak penting. Sunnah apa, akidah apa, nggak penting. Karena penyimpangan terbesar menurut mereka adalah penyimpangan dalam bidang hukum ketatanegaraan. Itulah kesyirikan terbesar menurut mereka. Yang lain itu kesyirikan kecil, kesyirikan yang sudah kuno, kesyirikan yang jumlahnya sudah sedikit. Lalu mulailah kecintaan terhadap sunnah itu luntur dari diri mereka. Ya, sampai saya melihat teman-teman saya dulu itu sekarang begitu ketemu lagi, nggak kelihatan lagi itu penampilan yang sunnah dari diri mereka, nggak kelihatan lagi. Yang awalnya manjangkan jenggot, tahu-tahu dikerok habis. Saya nggak tanya langsung, udah tak tanya langsung izin. Tapi saya tanya kepada orang lain yang kenal sama, kenapa dia seperti itu? Oh, ini dalam rangka menyembunyikan diri dari kejaran tauhid. Lah emangnya biar dia pakai tauhid. Jadi kalau kita sedang diburu oleh tauhid untuk menghilangkan indikasi radikalisme, boleh kita potong habis jenggot. Celana cingkrang udah enggak lagi. Makanya antum lihat, antum menjadi saksi loh ya. Awas nek nganti ra nontonku. Lihat, perhatikan baik-baik. Teroris-teroris yang ngebom itu, ketika ngebom, ada nggak tanda-tanda sunnah, penampilan sunnah dari diri mereka? Hah? Saya tanya loh ini, ada apa nggak? Nggak ada.
Nggak ada. Yang nembak di Sarinah apa itu? Pakai celana jeans, isbal, sepatu, pakai kaos, pakai topi, pakai pistol. Nggak ada. Begitu ditangkap di penjara, baru mereka memanjangkan jenggotnya, baru pakai jubah, baru pakai kopiah, sehingga orang-orang akhirnya menuduh bahwa orang-orang menjalankan sunnah itu adalah identik dengan radikalisme. Jadi sebenarnya yang mencoreng-moreng muka Islam itu ya orang-orang ini. Ketika mereka hidup, yang awalnya mereka cinta sunnah lalu hilang. Dan itu kita saksikan wakil. Kita lihat pada diri teman-teman kita yang hadahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Seperti itu. Ya, yang awalnya dulu mereka anti demo, sekarang paling rajin demo. Yang awalnya dulu semangat belajar kitab tauhid, sekarang semangatnya kalau membaca tauhid hakimiyah, tauhid syirik, tauhid jimat, penyembahan kubur, itu udah enggak semangat lagi, sudah tidak peduli lagi. Makanya mereka sangat sering melakukan pemberontakan kepada penguasa, tetapi mereka tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap tempat-tempat kesyirikan yang disepakati oleh para ulama. Benar apa tidak itu? Pernah nggak mereka ngebom di kuburan-kuburan disembah? Pernah nggak mereka sweeping terhadap para dukun? Saya tanya loh ini, orang meden nih, aku ora nesu. Aku ki ora nesu. Biasa wae. Tapi pernah nggak mereka melakukan itu? Nggak pernah, nggak ada. Ayo. Sekarang masing-masing kita introspeksi diri. Saya ini sedang ada di level yang mana? Sini, menurut saya ya polisi itu nggak kafir kok. Menurut saya yang kafir ya, yang bejat itu ya penguasanya. Antum sedang ada di level kedua. Besok naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Seperti itu. Dan itu yang terjadi. Terutama para pemuda yang mentah di dalam ilmu, yang tidak berjalan di bawah bimbingan para ulama. Makanya ini sebagian antum di sini ada yang mengadu ke saya, Ustadz saya tuh pengen pengajian malam Jumat di Bramen, tapi apa daya orang tua saya melarang. Khawatir nanti saya itu terlibat jaringan terorisme. Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Ya ulah mereka ini yang mencoreng-moreng Islam dengan perilaku mereka yang menyimpang. Karena mereka punya ajaran baru yang tidak pernah diteriakkan oleh para ulama kita, yaitu tauhid hakimiyah. Di sisi yang lain mereka nggak peduli terhadap syariat, nggak memiliki kepedulian terhadap syariat, penegakan sunnah, penegakan tauhid, perbuatan syirik di mana-mana mereka nggak peduli. Pedulinya pokoknya berontak pada penguasa. Itu adalah hasil akhir dari ajaran tauhid hakimiyah. Fa ayyuhuma aula bi atharil irja'i alaih. Kalau orang-orang yang senantiasa menggembar-gemborkan ya tauhid hakimiyah, di sisi yang lain mereka sangat menyepelekan ibadah, sangat menyepelekan sunnah, tidak pernah ada keinginan untuk membantah ahli bid'ah, ahli syirik. Sedangkan para imam kita, Syekh Albani misalnya yang dituduh irja, itu paling getol membantah terhadap kesyirikan, sampai-sampai beliau menulis kitab khusus Tahdhirus Sajid an ittikhadil kuburil masajid. Ya, peringatan bagi orang-orang yang sujud dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Syekh Albani yang sangat semangat menegakkan sunnah malah dituduh irja. Mereka yang nggak peduli terhadap sunnah malah melontarkan irja. Jadi yang irja itu sebetulnya siapa? Ya mereka itu hakikatnya. Karena al-irja itu yu'akhiruna al-amala an musammal iman. Yang disebut pemikiran irja itu sangat meremehkan syariat. Mereka tidak menjadikan amal itu bagian daripada keimanan. Disuruh pakai jilbab, yang penting hatinya berjilbab. Itulah irja. Ya. Disuruh memanjangkan jenggot, nggak penting, yang penting tauhid hakimiyah. Itulah irja, meremehkan sunnah. Lah orang-orang itu, orang kafir sudah sampai ke bulan kok sampai cik ngurusi jenggot, kata mereka. Jadi mereka itu orang-orang tidak punya kepedulian terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi angan-angan mereka, jargon mereka di mana-mana adalah penegakan hukum dalam pemerintahan. Ujung-ujungnya ya bentrok radikal, ngebom, terorisme, seperti itu. Ya, dan itu banyak sekali menimpa para pemuda yang tidak memahami dan tidak mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi saya ngajinya ahli sunnah. Banyak sekali orang di zaman sekarang mengaku
ahli sunnah. Tetapi kan mereka nggak ngerti apa itu prinsip sunnah. Bahkan banyak orang mengaku ahli sunnah, justru mereka melanggar dan menghancurkan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Makanya kita sedang mempelajari kitab tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini wakil kejadian yang ditorehkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhanil Jazairi di dalam kitab ini. Kaifa yakunu minal murji'ah? Bagaimana ya Syekh Albani itu dikatakan ya termasuk orang murji'ah. Wal murji'atu qad urifu anhum tarakhusun fid dini bit tasyahi wal hawa. Wal murji'atu, sementara orang-orang murji'ah qad urifu, telah diketahui anhum, dari mereka itu, tarakhusun itu sikap meremehkan, fid dini, di dalam urusan agama, wat bit tasyahi wal hawa, hanya karena mengikuti selera dan hawa nafsu, menganggap remeh ajaran agama. Cari sopo nguji atau syirik itu, apa-apa kok syirik. Itu pemikiran irja. Ya, ngapusi kok ora oleh. Nyatane wong golek gawean saiki oke wong do ngapusi. Itulah irja. Ada salah satu ikhwan KJT-ku yang tadi tanya kepada saya, Ustadz, kemarin saya dibilangi sama teman saya ditanya, apa hukum kerja di bank? Lalu saya bilang, nggak boleh kan, haram itu riba. Kata teman saya, nah terus kalau bank itu riba kok kamu masih nabung di bank, kok kamu kerja masih nerima gaji dari lewat rekening bank gitu. Saya bingung. Dia bingung. Nah, kenapa bingung? Ya karena saya mendengarkan ucapan teman saya yang murji'ah itu. Murji'ah itu seperti itu. Riba kok nggak boleh. Nah, kalau begitu kita nggak boleh nabung. Kalau begitu kita terima gaji nggak boleh lewat bank. Itu kan kesimpulan dia pribadi karena kejahilannya. Nah, seperti itu. Yang dilarang itu makan riba. Kalau antum nabung di bank, kalau memang tidak ada jalan yang lain, nabunglah. Tapi jangan diambil ribanya, jangan diambil bunganya. Seperti itu kata para ulama kita. Bukan dengan alasan wah nggak bisa kita nerima gaji kecuali dari bank, lalu menganggap riba itu halal seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Itulah pemikiran murji'ah yang meremehkan syariat, meremehkan sunnah Nabi, meremehkan tauhid hanya dalam rangka untuk memuaskan selera dan hawa nafsunya. Dan mereka ngomong sama sekali tidak dilandasi dengan ilmu. Itulah murji'ah. Sedangkan Syekh Albani, beliau ulama besar ahli sunnati wal jamaah, hanya gara-gara tidak mau mengkafirkan penguasa lalu dituduh murji'ah. Padahal hakikatnya si penuduh itulah yang sebenarnya menganut faham murji'ah, karena mereka sangat meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampai ke situ. Inna haula, sesungguhnya mereka itu alladzina, orang-orang yang yudandinuna haulal irja, yang kemana-mana gembar-gembor menuduhkan irja kepada para ulama ahli sunnah, min jihati tandid wa yudandinuna haula tauhidil hakimiyah min jihati tanwih wa taukid. Ya, mereka melontarkan tuduhan irja itu dalam rangka untuk menyaingi ya dakwah ahli sunnah, dan mereka melontarkan menggembar-gemborkan permasalahan tauhid hakimiyah min jihati tamwih wa taukid, dalam rangka untuk memperburuk citra dakwah ahli sunnah. Katanya ahli sunnah itu tidak punya kepedulian terhadap tauhid hakimiyah. Wajadnahum, kita mendapati orang-orang ini min azhadin nasi fis sunnah, kita mendapati orang-orangnya adalah manusia yang paling tidak peduli terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak buktinya, tadi sudah saya sampaikan. Ada bukti yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hai para istri-istri Nabi, kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini untuk istri Nabi secara sebabnya. Tetapi ayat ini secara keumuman lafadznya dia berlaku untuk seluruh wanita kaum muslimin. Itu yang disebut dengan kaidah apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah itu, yang menjadi standar hukum itu adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab.
Ayat ini secara khusus memang turun untuk istri Nabi, tetapi syariat dan hukum yang dibawa oleh ayat ini berlaku untuk seluruh wanita kaum muslimin. Wa waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek berdandan seperti dandannya, janganlah kalian berperilaku seperti perilakunya orang-orang Arab jahiliyah. Sepakat para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwasannya wanita muslimah tempat yang paling baik bagi dia adalah di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan, dan tidak boleh safar keluar kota kecuali harus disertai oleh mahramnya. Tapi lihat, orang-orang yang kembar-kembar tauhid hakimiyah, mereka justru mengerahkan para wanita untuk turun ke jalan-jalan dalam rangka untuk demonstrasi. Di mana sunnah? Di mana sikap kita di dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala? Di sisi yang lain mereka menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum Allah, sedangkan mereka sendiri nggak peduli terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti ya bahwasanya orang-orang ini adalah min azhadin nasi fis sunnah. Mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap sunnah. Zuhud itu apa? Paling tidak butuh terhadap sunnah, paling tidak peduli terhadap sunnah Rasulullah SAW. Pengajian itu layaknya harus dipisah antara jamaah laki dan wanita dengan berbagai macam argumentasi, inilah itulah mereka tidak peduli terhadap hijab ini. Tapi antum melihatnya, besok antum bisa saksikan ya tabligh akbar yang akan kita adakan di Masjid Muqarrabin itu. Senantiasa kita memisah jamaah antara laki dan wanita, dipisahkan begitu, karena itulah sunnah. Tapi orang-orang ini yang menuduh senantiasa menuntut dan memberontak pada pemerintah, dikatanya pemerintah tidak menerapkan hukum Allah, lah mereka sendiri tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Au yarawna sunnata qusyuran, atau mereka ini memandang sunnah itu sebagai kulit saja. Ya, mereka memandang sunnah itu sebagai kulit, nggak penting. Apa itu masalah manjangkan jenggot, masalah katok cingkrang, masalah bersiwak, masalah apalagi itu. Sunnah itu banyak ya. Mereka melihat itu sebagai kulit saja, nggak penting. Intinya itu menerapkan hukum Allah di dalam sistem ketatanegaraan itu, kata mereka, gembar-gembornya seperti itu. Sehingga lahirlah generasi yang tidak peduli terhadap sunnah. Bahkan kalau ada seorang pemuda yang tampak ya, penampilannya sesuai dengan sunnah, dan pemuda ini mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mereka justru malah benci yang luar biasa. Ya, benci luar biasa sampai melontarkan tuduhan antek-antek penguasa, melontarkan tuduhan murji'ah, melontarkan tuduhan talafi. Talafi itu orang yang apa? Merusak. Naudzubillah min dzalik. Wah, ngajak kembali kepada sunnah kok dikira merusak. Mereka lah justru yang merusak, mengajak kaum muslimin kepada keributan, kekacauan, pertumpahan darah, peperangan. Makanya saya kemarin mengatakan mantan-mantan ISIS yang dulu mengkafirkan negara kita, menginjak-injak visa dan paspor Indonesia, yang KTP yang mereka miliki dibakar. Mereka gabung ke ISIS. Mereka ini sekarang hidup di kamp-kamp pengungsian dalam keadaan apa? Yang terlunta-lunta, miskin, larang pangan, hidupnya hanya di tenda. Kalau salju turun mereka kedinginan. Mereka mengemis, merengek-rengek agar diakui kembali sebagai warga negara Indonesia. Kami rindu hidup nyaman, kami rindu dengan makanan lezat, bakso, soto, mento, gado-gado. Apalagi? Blundu. Sing oong lho. Kami rindu itu semua. Tolong beri kesempatan kami bertaubat, kami ingin menjadi warga negara. Tapi kata Pak Presiden, kami nggak bisa menerima dalam rangka untuk menyelamatkan jutaan bangsa Indonesia yang lain. Ya, apa boleh dikata? Nasi sudah menjadi bubur, bubur sudah menjadi apa? Bingung saya juga. Begitulah. Jadi antum yang mumpung masih belum terlanjur, jangan mengikuti jejak mereka. Mereka yang sudah terlanjur itu. Seperti itu kondisinya.
Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim di dalam kitab Sunnah, Nabi bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah." Nabi yang mengatakan ya. Jadi yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah itu hanya sunnah, Al-Quran dan sunnah. Barang siapa menghinakan penguasa di muka bumi, maka Allah akan menghinakan dia. Ya kejadiannya seperti itu contohnya. Akhirnya kesudahnya terhina. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kesudahannya apa? Habis. Tapis tumpes tanpa sisa. Tidaklah ada gerombolan Khawarij yang muncul kecuali mereka akan ditebang, hilang, muncul lagi, tebas lagi, muncul lagi, tebas lagi. Seperti itu, terhina. Makanya kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaknya bersikap beragama ini menempuh metode dan manhaj yang telah ditempuh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa yuzahiduna an-nasa fiha. Nah, ini dia. La yad'una ilaiha aw yarawna sunnata qusyuran, atau mereka melihat sunnah itu hanya sebagai kulit yang tidak penting. Wala yad'una ilaiha, mereka tidak berusaha mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi. Itu sunnah suneh. Ada yang lebih penting daripada sunnah suneh. Yaitu apa? Penguasa kita itu loh telah melakukan kekufuran dengan meninggalkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat ini dibaca oleh Khawarij sejak zaman sahabat sampai zaman hari ini. Dan kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, Imam Ahli Sunnah di dalam kitab Syariah, di antara jargon Khawarij sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, di zaman beliau ya, dan itu sudah ratusan tahun yang lalu, itu senantiasa membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Dan mereka membaca ayat ini lalu dijadikan alasan untuk mengkafirkan penguasa. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ayat yang benar tetapi ditafsirkan dengan kebatilan. Kemana-mana seperti itu jargonnya, nggak ada beda. Wes golek ono. Oh iya aku yang ngono kuwi tadi. Lah ya kula tobat to, mandek kok. Mumpung je urip. Ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa berkumpul dengan ikhwan ahli sunnah, maka kita sayangi hidayah sunnah ini. Dengan cara apa? Rutin, telaten, tekun, menghadiri kajian sunnah dan mulai meninggalkan tokoh-tokoh syubhat yang mengajarkan kita untuk meremehkan sunnah, mengajarkan kita untuk meninggalkan sunnah, dan mengajak kita kepada pemberontakan, kekacauan dan pertumpahan darah. Mana tadi? Wa yuzahidunna an-nasa fiha. Satu, mereka itu tidak peduli terhadap sunnah. Dua, mereka memandang sunnah itu sebagai kulit. Tiga, mereka tidak mengajak manusia kembali kepada sunnah. Empat, mereka justru mengajari manusia itu agar zuhud terhadap sunnah. Sama dengan mereka. Wih, ngaji diajari apa? Diajari sunnah. Jadi mereka justru menanamkan secara tidak langsung ya, menanamkan kebencian di hati manusia agar mereka tidak memandang sunnah itu sebagai satu hal yang penting begitu. Yang kelima, hadza ghalibu haluhum, ghalibu halihim. Ini adalah kondisi dari mayoritas mereka ini. Meskipun ada sedikit yang peduli terhadap sunnah, tapi jumlahnya sedikit. Mayoritasnya mereka tidak peduli terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahum amaratun ukhra, dan mereka itu juga memiliki ciri yang lain. Berarti ciri kelima ini. Satu, tidak peduli terhadap sunnah. Dua, memandang sunnah itu hanya kulit. Tiga, mereka tidak menyeru manusia untuk kembali kepada sunnah. Empat, justru mereka menggembosi manusia agar manusia itu tidak memiliki penghormatan terhadap sunnah. Yang kelima, amaratun ukhra, tanda-tanda yang lain. Wahia annahum, mereka itu la yakaduna, mereka hampir tidak pernah yunkiruna, mengingkari alal mubtadi'ati, terhadap orang-orang ahli bid'ah. Tidak, hampir tidak pernah mengingkari ahli bid'ah. Itu cara ciri mereka. Justru yang diingkari adalah orang-orang ahli sunnah. Ajaib ini. Min ajaibi hadzal zaman, di antara keajaiban zaman ini. Orang yang katanya menyuruh kepada hukum terhadap Allah, tetapi mereka tidak pernah membantah kesesatan ahli bid'ah.
Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya, ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama? Rajulun shoma wa shalla wa atakafa wa rajulun takallama fi ahli bidah? Seorang lelaki yang berpuasa, sholat dan beriktikaf di masjid, atau seseorang yang membantah kesesatan ahli bid'ah? Mana yang lebih utama? Kata Imam Ahmad, idza shoma wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Jika seseorang itu sholat, puasa, iktikaf, maka kebaikannya hanya kembali untuk dirinya sendiri. Toktil doang. Toktil doang. Wa idza takallama fi ahli bid'ah, jika dia menjelaskan kekeliruan, kesesatan, penyimpangan ahli bid'ah, fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Maka manfaatnya itu kembali kepada kaum muslimin dan itu lebih utama daripada sekedar puasa, sholat dan iktikaf. Pahalanya untuk kita tok. Tapi kalau menjelaskan ini keliru, ini akidah keliru, ini yang benar, ini yang cocok dengan Al-Quran Sunnah, itu pahalanya, manfaatnya menyebar untuk orang banyak. Tapi mereka ini yang gembar-gembar tauhid hakimiyah itu hampir-hampir tidak pernah mengingkari kesesatan ahli bid'ah. Makanya antum melihat, pernah nggak mereka demo ke kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernah nggak mereka mendemo tempat-tempat dukun, tempat-tempat kesyirikan yang menyebar di mana-mana tempat? Pernah nggak mereka mendemo distributor tuyul yang baik secara nyata ataupun secara online? Agen tuyul resmi bergaransi melayani jual beli tuyul grosir maupun eceran. Selamat dari lisan mereka. Orang-orang yang mengajak manusia meminta kepada kuburan, selamat dari lisan mereka. Seperti itu. Tetapi justru dai-dai ahli sunnah yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak selamat dari celaan dan cacian mereka. Itu ciri mereka yang kelima. Wa kaifa yakunu ladal muslimi wala'un wa bara'un ala sunnah wa huwa la yatabarra'u minal bid'ah. Wa kaifa yakunu, bagaimana bisa, bagaimana mungkin ladal muslim, terjadi pada diri seorang muslim, wala wa bara ala sunnah, dia memiliki loyalitas terhadap sunnah, wa huwa la yatabarra' minal bid'ah, di sisi yang lain dia tidak berlepas diri dari bid'ah. Ya enggak mungkin. Seorang pecinta sunnah dia harus memiliki loyalitas terhadap sunnah dan berlepas diri dari bid'ah. Seorang yang pecinta tauhid dia harus memiliki loyalitas kepada tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Mengaku pecinta sunnah tetapi tidak pernah menjelaskan praktek-praktek kebid'ahan yang banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti itu. Jadi ibarat kata, orang yang menyuruh kepada tauhid tidak memperingatkan dari syirik, orang yang menyuruh kepada sunnah tidak memperingatkan dari bid'ah, itu hanya orang yang berusaha makan makanan bergizi tetapi tidak peduli dengan sakitnya dia. Ibarat kata orang yang hanya peduli dengan penyakit ringan tetapi intisari penyakit yang menyerang jantungnya dia nggak peduli. Sing penting mangan sehat, 4 sehat 5 sempurna, mangani wak, ndok, padahal dia sedang darah tinggi, jantung, koroner. Justru penyakit yang berbahaya yaitu syirik dan bid'ah tidak pernah dia pedulikan. Ya remuk umat kalau begitu. Ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutabihi wa yukarrir, senantiasa beliau berkata di dalam khutbah-khutbah beliau, dan beliau senantiasa yukarir, mengulang-ulang ucapan beliau, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Setiap kali berkhutbah beliau baca ini, inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Ini Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya syirik dan bid'ah. Tapi orang-orang ini, kalau ada seorang ustadz menjelaskan, oh ini syirik, ini bid'ah, malah dibenci. Ente jangan membuat perpecahan di tengah umat Islam. Itu.
Pembahasan masalah syirik dan bid'ah itu hanya memecah. Kita tuh yang penting bersatu gitu loh. Itu sering saya umpamakan, di dalam satu rumah itu ada 10 anggota keluarga. 9 itu tukang mendem. Tahu? 9 orang di dalam satu rumah tukang mendem. Ketika mereka sedang pesta miras, ada 1 anggota keluarga yang memperingat, tolong jangan mendem. Mendem itu merusak akal. Mendem itu menjadi sebab seseorang melakukan banyak kemaksiatan yang lainnya. Malah dibilangi sama yang lain, kamu itu jangan membuat perpecahan di tengah keluarga ini. Mau mendem gak apa-apa, yang penting kita bersatu di atas kemendeman ini. La haula wala quwata illa. Bagaimana persatuan di atas mendem bisa terwujud? Bagaimana persatuan di atas bid'ah bisa terwujud? Yang penting bersatu. Bid'ah syirik yang penting kita bergandengan tangan. Remuk kalau seperti ini agama. Dan itu satu hal yang tidak mungkin. Tauhid dan syirik bersatu. Bid'ah dan sunnah kok bersatu, itu tidak mungkin. Sebagaimana air dan api tidak akan mungkin pernah bersatu. Seorang penyair mengatakan, fala tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidzam'ani ma. Jangan pernah kamu meminta maaf kepada orang yang laim. Tahu orang laim? Orang laim itu orang gak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Wong antum yang bener kok antum minta maaf. Gitu. Gimana contohnya? Antum bener tapi antum malah minta maaf. Kasusnya gimana ya dalam kehidupan sehari-hari ya? Gimana contohnya ya? Hah? Oh, bukan gini aja. Antum disilihi motor sama orang, sama teman antum. Disilihi motor. Wis sing nyilih motor ki ora nembung. Ora nembung. Orang iseni bensin, orang nembung loh, orang iseni bensin, orang apa nih ya? Hah? Sing elek-elek no, orang nembung, orang iseni bensin. Dibalik. Tapi kemudian dia numpak motor. Begitu mau mengembalikan, tiba di jalanan depan rumah antum, malah dia marah-marah. Menungsor murang toto ora caturan, duwe dalan ora dicor. Wah, aku ngene dadi tiba ngene. Antum malah nggih nyuwun ngapunten nggih Mas, kula nyuwun ngapunten gek jenengan nyilih motor tenggen kula gek kula pas mboten enten. Gek kula nyuwun ngapunten gek jenengan tiba barang mangke kula tambahke pun mboten sah diisi mawon gitu. Kata para ulama, fala tarjus samahata min bakhilin min laimin. Jangan kamu meminta maaf dari orang bakhil. Jangan kamu minta maaf kepada orang yang lain, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Fama finnari lidzam'ani ma. Tidaklah ada di dalam api itu setetes air untuk orang yang haus. Kata para ulama, kita seperti itu. Kok tekan kudu barang ya, malah lali aku. Seringkali saya lupa terhadap inti pembicaraan. Kita tadi ngomong apa ya? Ya segini, kembali ke kitab aja. Di mana kitab? Sampai mana gitu tadi? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Nah mungkin orang yang ngaku cinta sunnah tetapi dia nggak pernah memperingatkan umat dari bid'ah. Malah kalau ada yang memperingatkan dari kebid'ahan, dia ikut panas kupingnya, ya, memecah belah dan seterusnya. Rawahu Muslimun, ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan khutbah beliau yang senantiasa ada di dalamnya peringatan dari bid'ah itu disebut dengan khutbatul hajah. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menulis kitab khusus tentang khutbatul hajah. Coba, saking cintanya beliau kepada sunnah yang mendetail ini ditulis dalam kitab khusus. Lah kok orang yang mengajak untuk beramal, untuk mengamalkan sunnah Nabi, kok tega-teganya dituduh sebagai Murji'ah. Sementara mereka yang anti sunnah merasa orang yang paling jauh dari Murji'ah, padahal mereka lah hakikatnya Murji'ah yang sejati. Dan orang-orang kalau ditanya Murji'ah ya apa sembuh, pokoknya si Albani ini Murji'ah ngono rampung. La haula wala quwata illa billah. Ma'annahu lam takun hunaka bid'atun dhahiratun fi waqtihi alaihi salatu wassalam wa yuhadzir wa yatabarra wa yuhadzir hatta mimman lam yakun ba'du dhahar. Wa humul khawarij wa yushaddidu fi dzalika wa yukarriru wa yubdi'u wa yu'id. Ma'annahu, padahal
lam takun hunaka bid'atun zahiratun fi waqtih. Ya, belum pernah ada muncul bid'ah yang tampak di era beliau hidup. Tatkala Nabi hidup itu, yang namanya pemikiran bid'ah itu belum muncul secara tampak nyata. Bibit-bibitnya ada memang. Yaitu kemunculan siapa? Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Nabi sedang membagi harta ghanimah rampasan perang. Nabi memberi banyak kepada keluarga Nabi. Orang-orang Quraisy yang masih punya hubungan kerabat kepada Nabi itu dikasih banyak gitu loh. Sementara sahabat yang ikut perang justru malah dikasih sedikit. Itu ada orang laki namanya Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Dia mengatakan kepada Nabi, "Waihak i'dil ya Muhammad, celakalah. Waihak i'dil ya Muhammad, celakalah engkau. Berbuat adillah wahai Muhammad." Itu. Kata Nabi, "Waihak, celaka engkau. Wa man ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku sebagai utusan Allah tidak bisa berbuat adil? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Wahai Rasul, izinkan saya penggal batang leher orang ini. Kata Nabi, "Innahu sayakhruju min dhi'dihi hadza qaumun." Sesungguhnya akan keluar dari orang ini satu kaum. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Jadi mereka baca Qur'an ini gurning-gurning lambe. Ya. Intisari Al-Quran, tafsir Al-Quran yang benar tidak sampai ke hati mereka. Karena mereka sudah dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kebencian. Ya, tahqiruna salatakum ma' salatihim wa siyamakum ma' siyamihim. Kalian hai sahabat akan meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari sasalannya. Harusnya temancep jelek, tapi Khawarij enggak. Jelek 12 berdal rono. Ekstrim di dalam beragama. Penulis kitab ini Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, hafizahullahu taala, waktu daurah di Solo kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, beliau mengatakan, dan saya dengar langsung ini kupingnya masih ada ini. Beliau mengatakan, saya pernah didatangi oleh seorang pemuda yang dia menganut pemikiran Khawarij, dan dia datang kepada saya membawa sebilah pisau. "Wahai Syekh, dulu saya terpengaruh oleh pemikiran radikalisme. Saya sampai mengkafirkan orang di luar kelompok kami, termasuk ayah ibu saya. Pisau ini pagi hari saya pakai untuk sembelih bapak saya. Sore hari pisau itu saya pakai untuk sembelih ibu saya, karena sudah halal harta dan darahnya." Orang-orang itu yang menganut pemikiran takfir itu, mereka kalau ditanya, "Lah orang tuamu bagaimana?" Konsekuensi dari ideologi mereka tuh mengatakan orang tuanya juga kafir gitu. Tapi mereka kurang gentle. Ya, kurang konsekuen. Akhirnya mereka ketika ditanya ya hanya diam saja. Tapi pemuda ini kebablasan gentle, mengkafirkan kedua orang tuanya sampai tega hati menyembelih kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Jadi sekarang saya bertaubat. Gedek-gedek saya Abdul Malik Ramadhani. Ya. Kemudian ada seorang pemuda yang kedua yang sudah bertobat juga. Dulu saya pernah membunuh seorang yang saya anggap tauhid, saya anggap kafir. Ya. Lalu dia membelah kepala itu dan dia mengatakan, kopi yang paling lezat di seluruh dunia itu adalah kopi yang terbuat dari otaknya tauhid. Lalu otak itu diseruput. Bismillah. Orang nggo kopi utek. Bayangkan, antum tega nggak? Antum pernah makan otak? Satu hari yang sangat sepi di senja hari, yang pohon-pohon itu sudah mulai tenang karena nggak ada angin yang beriak, burung-burung pun sudah kembali ke sarangnya. Saya mampir ke sate Pak Pong di Bantul itu. Saya penasaran kok ada menu otak di sini. Saya pesan otak satu, gitu, otak kambing. Tak pangani rasanya ting kenyil kayak. Dan kayaknya saya ketoknya orang balenin neh. Tapi ini kopi otaknya menungso. Diminum sama orang-orang Khawarij ini. Anda bisa bayangkan kayak apa bengisnya mereka itu. ISIS itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyembelih orang itu dengan belati.
Jenenge dibelahi ya suwe, ya kakek. Dengan belati, dengan pisau kecil. Kata saya, dan itu adalah termasuk cara membunuh yang paling jahat, paling bejat, paling zalim. Ini dipegang begini Itu hasil akhir kesudahan dari orang-orang yang menyimpan pemikiran takfir. Antum sudah sampai level mana? Sudah siap naik level? Yakin? Oke, aku nang jowo kono tok pathak. Jadi marilah kita kembali kepada Al-Quran Sunnah, kembali ke pangkuan ahli sunnati wal jamaah di bawah bimbingan para ulama rahimahumullah. Nabi saja yang mana pemikiran-pemikiran bid'ah itu belum tampak nyata di masa beliau hidup alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam Allah semoga terlimpah curahkan kepada beliau. Yuhadzir, beliau memperingatkan, padahal bid'ah itu belum tampak, belum muncul, tapi beliau senantiasa memperingatkan. Wa yatabarra, dan beliau berlepas diri. Wa yuhadzir, dan mentahdir lagi. Hatta mimman lam yakun ba'du zahar, sampai pun beliau memperingatkan kepada orang-orang, yaitu para sahabat, yang orang-orang ini di saat diperingatkan ini mereka belum menemui keberadaan pemikiran bid'ah tersebut. Bid'ahnya belum muncul. Nabi itu sudah rajin memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, padahal bid'ah belum muncul. Nabi seperti itu. Lah kita hidup di satu zaman bid'ah merebak kemana-mana. Lah kok ada orang katanya mengaku sebagai pengikut Nabi tapi antipati terhadap orang-orang yang memperingatkan dari bid'ah. Masuk akal? Ya masuk akal seperti itu. Wahumul khawarij, yaitu orang-orang khawarij. Nabi jauh-jauh hari telah memperingatkan terhadap kemunculan khawarij. Padahal di masa beliau kelompok khawarij ini belum muncul secara luas loh ya. Kalau bibitnya sudah ada sebagaimana tadi kita sebutkan riwayatnya. Wa yushaddid fi dzalik, dan beliau itu sangat dahsyat di dalam memperingatkan bahaya bid'ah khawarij. Wa yukarir, dan beliau mengulangi peringatannya itu terus menerus. Wa yubdi, dan menampakkan. Wa yu'id, dan membolan baleni. Yukarir wa yu'id itu sama ya, mengulangi dan membolan baleni gitu aja. Soalnya bahasa Indonesia itu sinonimnya itu sedikit gitu. Sinonimnya mengulangi apa? Baleni bahasa Jawa. Mengulangi dan tidak merasa cukup dengan satu kali. Limadza la nata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita tidak mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadza, di dalam sikap beliau ini, wa bis sahabati was salafis salih, dan kenapa kita tidak meneladani generasi sahabat. Ya, pertama kali zikir dihitung-hitung, zikir jamaah itu terjadi itu di masa sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang sowan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu umuran ankartuha. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, aku melihat satu perkara yang aku mengingkarinya. Apa itu? Kata Ibnu Mas'ud. Engkau akan melihatnya sebentar lagi kalau engkau pergi ke masjid. Lalu dibawa ke masjid. Tuh lihat mereka. Mereka berzikir yuhalliluna mi'ah wa yusabbihuna mi'ah. Ya. Mereka bertahlil 100 kali dan bertasbih 100 kali dan menghitung dengan kerikil, menghitung tasbihnya dengan kerikil, menghitung tahlilnya dengan kerikil. Jadi zikir jama'i. Ayo tahlil. Ada yang komando gitu loh. Tahlil 100 kali, lalu mereka tahlil bareng-bareng 100 kali. Oh, berhenti. Tasbih 100 kali. Gitu. Yang namanya zikir jama'i ya. Itu langsung diingkari sama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat seperti itu, sangat sensitif terhadap bid'ah. Lalu orang-orang ini pemimpinnya ya. Apa ini pemimpin itu namanya? Pemimpin kegiatan seperti itu. Sayyidul kaumnya itu mengatakan ma'aradna illa khairan. Kami melakukan ini tidak ada niat apapun kecuali kami hanya menginginkan kebaikan. Dibantah oleh Ibnu Mas'ud, dan bantahan ini kita jadikan senjata. Kata para ulama, bantahan Ibnu Mas'ud ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini adalah ucapan sahabat yang menjadi senjata tajam yang memangkas seluruh argumentasi orang-orang ahli bid'ah. Apa itu? Wa kam
min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mung modal niate apik, tetapi caranya, kaifiyahnya, manhaj dan metodenya menyimpang. Modalnya mung niate apik. Saiki saya tanya, wong sing rebutan letong kebu yang katanya barokah, niate apik apa elek? Niate apik, wong niate pengen golek barokah. Golek barokah kan apik. Lah cuma barokah kok ning nggon letong iku lho. Itu ketemu pirang perkara. Iya. Bener apa tidak? Niate apik. Klitih itu niate apik apa ora? Klitih. Mungkin ya sebagian nenek sing niate apik ya. Niate apik pengen menunjukkan saya itu adalah lelaki sejati. Lelaki sejati kok membaca kok mburi. Lelaki sejati ki adep-adepan jotosan tanpa senjata ngantek bonjrot, itu lelaki sejati. Ning nek klitih wedi bonjrot, tapi ming baca dari belakang itu bukan lelaki yang sejati. Jadi begitu, para sahabat mengingkari bid'ah. Kemudian Nabi juga mengingkari bid'ah dan sering itu dilakukan. Generasi salafus saleh, jangan tanya lagi. Ya. Tahdiran para ulama salaf terhadap bid'ah dan pelakunya itu sangat banyak. Antum bisa baca misalnya kitab Lammud Durril Mansur. Ya, tulisan Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi yang mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama salaf tentang peringatan mereka terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Tapi orang-orang tadi yang gembar-gembar tauhid hakimiyah itu justru antipati kalau ada orang yang memperingatkan dari bid'ah, malah mereka marah seperti itu. Bukankah orang yang memperingatkan bid'ah itu tujuannya mengajak manusia kembali kepada sunnah? Ya. Tidaklah ada satu bid'ah ditampakkan kecuali sunnah akan lenyap ketika itu. Karena sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Baik, itu saja yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita sampai di halaman 36 paragraf yang ketiga. Haula'i al-mardud alaihim, gitu ya. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan sebagaimana biasa. Jika ada yang menuliskan pertanyaan, ada tidak? Ini hadiah ya, kotaku. Apa hukum melaksanakan perayaan milad? Karena di pondok-pondok juga ada yang merayakan milad. Patokannya itu bukan pondok, Mas. Jadi ahli sunnah nggak pernah ngajari patokan kebenaran adalah pondok. Dari awal sudah. Dari kitab yang pertama kita kaji, patokan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Antum pernah baca riwayat sahabat itu ulang tahun? Ya. Ulang tahun itu kan tradisi orang-orang Nasrani, tradisi orang-orang Barat. Meng diganti jenenge. Diganti apa? Milad. Bisa saja nanti suatu saat diganti melet. Tetapi hakikatnya sama. Al-ibratu bil haqa'iq lal musammayat. Yang menjadi inti dari pembicaraan itu adalah hakikat dari sesuatu, bukan namanya. Namanya kan bahasa Arab, Arab berduli. Jimat itu juga bahasa Arab, azimah. Jimat itu. Ya. Tapi apakah kemudian jadi boleh? Tidak boleh. Kalau memang milad boleh, ya saya minta dalilnya. Jangan dibalik. Wong antum yang melakukan kok saya yang dimintai dalil. Antum yang melakukan ya antum yang harus bisa mendatangkan dalilnya kayak kemarin. Saat saya memposting sesuatu yang membahas tentang bid'ah, sering dikomen teman-teman. Ya nggak apa-apa tak kalau komennya bagus. Apakah saya harus berhenti memposting hal demikian? Selama antum yang tuliskan itu kebaikan dan niatnya baik, menempuh cara-cara yang baik dengan cara-cara hikmah, kenapa harus berhenti? Antum menjalankan sunnah, dikomeni orang lalu berhenti, wes lah aku rasa melu sunnah wae. Sering saya nukilkan ucapan Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah. Beliau mengatakan al-muttabi'u li sunnati kal qabdi 'alal jamr. Orang yang mengikuti sunnah itu seperti memegang bara api. Ya. Panas, dikomeni, dipoyoi, dicela. Terkadang oleh teman sendiri, terkadang oleh keluarga sendiri.
wa huwal yauma indi afdalu min darbis suyufi sabilillah. Tetapi orang memegang sunnah itu lebih utama daripada menyabetkan pedang di jalan Allah. Tapi saya punya satu catatan. Kita wajib mengajak manusia kembali kepada sunnah, memperingatkan orang dari kebid'ahan. Tetapi kita juga wajib ya menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jangan asal jeplak saja. Ya. Dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Dan biasanya para pemuda yang awal mengenal sunnah, dia akan berangasan, menjadi orang seolah-olah paling benar sendiri. Sampai-sampai perkara yang masih khilafiyah ijtihadiyah, dia membangun loyalitas dalam masalah tersebut. Tidak boleh seperti ini. Jadi untuk para penuntut ilmu, lebih sering-seringlah menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum mengajarkan ilmu. Apakah niat dalam ibadah dapat diperbaiki kita lakukan? Ketika sedang kita lakukan, misal pada awalnya niat sholat tahiyatul masjid, namun di tengah jalan ditambah niat sholat wudhu. Wallahu ta'ala alam bisawab, saya tidak tahu jawabannya. Nanti bisa ditanyakan kepada pemateri yang lain. Apakah ada keutamaan ibadah pada bulan Rajab? Tidak ada. Ya, beribadah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana adab menaruh Al-Quran? Harus dihormati Al-Quran itu, ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, tidak boleh dihinakan dia. Kalau Al-Quran itu sudah rusak, maka kita membakarnya atau menguburkannya di dalam tanah. Tidak boleh dijadikan bungkus nasi kucing, terutama antum yang punya LKS. Saya itu salah satu penggemar nasi kucing ya. Beberapa kali saya makan nasi kucing itu bungkusnya LKS, anak-anak sekolah yang pendidikan agama Islam, isinya Al-Quran, isinya hadis. Seperti itu. Kita harus bawa, lipat, kantongin, nanti sampai rumah dibakar. Jangan dibiarkan dibuang di tempat sampah, tidak boleh. Dan termasuk adab kita terhadap Al-Quran, kita tidak meletakkan Al-Quran itu di bawah kitab yang lain, tapi dia ditaruh di atas. Jangan ditaruh di jok motor, dilinggoi. Na'udzubillah min dzalik, tidak boleh. Saya orang yang baru hijrah, semuanya sudah saya tinggalkan. Ramangan berarti. Kecuali satu, yaitu menonton video porno. Dahulu saya hampir setiap hari. Alhamdulillah sekarang kurang dari 3 hari sekali. Waduh. Ramangan obat ya. Bagaimana agar kita bisa menghilangkan kecanduan ini seluruhnya? Bagaimana ya? Ya, saya sudah pernah menyampaikan itu. Antum beli HP poliponik. Kalau memang lihatnya kuat sungguh-sungguh dan rasa jilih HP ne kancane, lakukan itu selama kira-kira nanti antum sudah nggak kembali lagi ke situ. Ya. Oh, saya nggak bisa, harus bisa. Katanya hijrah itu harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada hidayah. Lah kita hijrah tetapi sebab yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan belum ditinggalkan, sulit itu. Ya. HP-ne didol dulu, diijolke HT ya, bring. Jadi iso ngobrol gune enek kancane. Atau HP yang biasa yang tidak ada akses internetnya. Makanya si Ali mengatakan ma qala rajulu bil internet illa kana syaitanu tsalitsahum. Yang tidak kalah penting adalah antum harus benar-benar bersungguh-sungguh meluangkan waktu. Kan antum sudah punya niat, itu hidayah, itu anugerah, antum harus syukuri. Antum punya niat baik untuk meninggalkan video itu, antum harus syukuri itu. Ucapkan senantiasa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, antum harus meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah agar dibersihkan. Ya Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairun man zakkaha. Engkau adalah zat yang sebaik-baik mensucikan jiwa. Anta waliyuha maulaha. Engkau adalah pemilik bagi jiwaku. Gitu. Dan setelah berdoa, meninggalkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke situ, kemudian berdoa. Ada satu hal yang tadi ingin saya sampaikan, malah lupa saya. Apa lagi ya? Saya tidak ingat. Tadi saya sudah kepikiran loh, tapi kemudian tiba-tiba menjadi lupa. Dia harus
meninggalkan sebab-sebab, dijual HP-nya. Yang kedua dia harus berdoa. Yang ketiga berpuasa sebanyak-banyaknya. Dan patokan maksimal puasa adalah puasa Daud. Nabi mengatakan gimana tuh hadisnya itu? Gimana tuh? Man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Barang siapa sudah memiliki kemampuan hendaknya ia menikah. Jika tidak, hendaknya ia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi perisai bagi dia. Di dalam buku saya judulnya Meniti Hari di Bulan Suci, itu saya nukilkan faedah dari hadis ini dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maksud perisai di situ apa? Yaitu menjadi perisai bagi seorang pemuda dari syahwat dan menjadi perisai bagi seorang pemuda dari sengatan api neraka. Berat. Dan kalau antum tidak mampu puasa, kalau belum menikah, segera menikah. Dengan siapa golek sak-sake pokoknya. Yang penting muslimah gitu. Yang penting wedok muslimah. Karena itu akan menjadi bentang yang kuat bagi diri kita. Dan setiap kali muncul keinginan untuk melihat video yang porno itu, kita harus mengusirnya, jangan pasrah dan mengikuti keinginan hati. Ini dibutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Makanya sampai-sampai para ulama kita mengatakan wali di zaman sekarang itu bukan orang bisa jalan di atas air. Wali di zaman sekarang itu kalau ada pemuda, dia konsisten menundukkan pandangannya dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang pakai jilbab loh. Dia menundukkan pandang. Apalagi video porno, itulah wali yang sejati. Susah memang. Tetapi dengan keinginan yang kuat, doa yang tulus, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Dan yang tidak kalah penting juga, ini sering kali ya di lapangan itu kasus itu terjadi, orang ini ada gangguan jin pada dirinya yang senantiasa yuwaswis, menggiring dia untuk senantiasa melihat perkara-perkara yang haram. Ada jin memiliki pakar spesialisasi menjerumuskan orang ke dalam perbuatan tersebut. Jadi dia harus menjaga sholat 5 waktu dan zikir pagi dan petang, ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau antum bisa konsisten, itu manfaatnya luar biasa. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi antum dari perbuatan yang buruk tersebut. Bagaimana supaya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pengajian kita dari awal sampai hari ini semuanya dalam rangka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dengan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak akan tahu apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali kalau kita menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar kalau belajar tahsin sanadnya harus sampai kepada Nabi? Tidak harus, tapi kalau bisa itu bagus, keutamaan. Lalu metode apakah yang sanadnya sampai? Banyak metode, sebab banyak metode tahsin yang berkembang di Indonesia. Pengajar metode itu tidak semuanya memiliki sanad, dan belajar tahsin itu tidak mesti harus bersanad. Bahkan para ulama sendiri, ini saya sampaikan ya, bukan maksudnya saya ngendon-ngendoni, tidak. Tetap semangat terus belajar tajwid. Tapi amanah ilmiah harus saya sampaikan bahwasanya para ulama kita itu berbeda pendapat tentang hukum belajar tajwid. Sebagian mengatakan wajib, ya, di antaranya Imam Al-Jazari, ya. Wa man lam yujawwidil Qur'ana athimu, di dalam kitab apa itu? Al-Jazariyah itu beliau mengatakan, dan barang siapa tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka ia berdosa. Sehingga belajar tajwid itu hukumnya wajib. Tetapi sebagian ulama yang lain, di antaranya di zaman sekarang Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan belajar tajwid tidak wajib. Tajwid itu kita pelajari untuk tahsinul qiraah, untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Semata-mata itu. Kalau belajar tajwid saja menurut sebagian ulama tidak wajib, maka tidak wajib juga belajar tajwid harus bersanad. Karena kalau belajar bersanad itu adalah kewajiban, berapa juta kaum muslimin berdosa karena banyak sekali yang belum memiliki sanad. Bahkan sampai pun penemu metode-metode yang ada di Indonesia ini banyak yang belum memiliki sanad di dalam tajwid. Wallahu taala alam. Ini bukan bermaksud gembos ya antum. Teruslah semangat belajar tajwid dan semangat untuk mencari sanad yang bersambung.
Bagaimana hukum mengajar di sekolah-sekolah yang campur baur laki dan perempuan, yang muridnya sudah balik? Apakah pengajar tersebut berdosa jariah? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa seorang lelaki ketika dia bekerja di tempat yang ikhtilat, dia tidak berdosa dengan syarat dia menjaga batasan-batasan syariat. Ya. Di antara batasan syariat apa? Ya, kalaupun ada ikhtilat, kita berusaha menjauh dari wanita-wanita yang bukan mahram. Kalaupun antum mengajar di sekolah yang campur baur laki dan wanita, antum jaga jarak semampunya. Rapat guru ya milih sing adoh mencil kono mojo. Ngapa to Pak kok mojok-mojok ning kono mbok cerak karo aku, wong ya aku ya wong Islam. Nah, itu godaan. Gitu. Mboten nak Bu Guru kula mriki mawon gitu aja. Lah apa aku ki terkena corona? Mboten Bu Guru, tapi jenengan terkena. Tapi ini untuk lelaki ya. Kenapa? Karena memang tugas seorang lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah. Baik secara mutlak bagi laki-laki. Antum arep nyambut gawe piye? Wabil khusus di Indonesia. Neng pasar, neng pasar ikhtilah campur baur. Antum arep ngojek online, neng dalane campur baur. Piye? Arep nyambut gawe apa antum? Macul. Macul neng dalan akeh wong liwat. Kadang-kadang kadang-kadang ane wong ngangon BBI malah ayu lho. Nyeraki wong macul, harem. Piye? Bener apa enggak? Sulit. Maka saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin mengatakan ini bagian dari ad-daruratus syar'iyyah, kondisi darurat. Numpak bis piye? Mau umroh piye? Kan ada pramugari di situ. Wah, saya tak mlebu karung wae. Jadi jangan belajar agama, mengamalkan agama ini hanya modal semangat membabi buta. Engkau mulai kokone, woi, usate berangkat nih, kondo ikhtilat rapopo. Walah lambe. Iki ngaji ngantuk apa ora jane. Ikhtilat haram, yang ditanyakan bekerja bagi laki di tempat yang ada ikhtilatnya. Itu boleh dengan catatan menjaga batasan-batasan syariat. Tapi kalau wanita, kata Syekh, tidak boleh. Karena tempat asli wanita adalah di dalam rumah. Yang bekerja mencari nafkah biarkan para lelaki. Kecuali nih dia tidak punya suami dan tidak ada orang lain yang menafkahi dia, itu pun dia tetap harus menjaga batasan-batasan syariat. Wallahu ta'ala. Di tempat saya ada ustadz yang tidak pernah mengingatkan warga dari syirik dan bid'ah. Dengan alasan, alasannya kira mong siji to. Di sana ada 1001 alasan. Dengan alasan orang tua susah dirubah, kita cuma bisa memperbaiki generasi yang akan datang, anak-anaknya kelak. Apa alasan tersebut dibenarkan? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim berhenti dari memperingatkan orang tuanya? Orang tuanya Azhar itu, apakah berhenti? Tidak. Apakah Nabi berhenti dari mendakwahi pamannya? Tidak. Bahkan di saat-saat terakhir Nabi mendakwahi pamannya. Itu juga orang tua itu. Ya. Dan manusia paling jahiliyah, paling bobrok di muka bumi itu adalah manusia tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Itu orang-orang Arab jahiliyah, bejatnya, jahilnya luar biasa. Tapi Nabi mendakwahi mereka dengan metode syar'i dan berhasil membawa manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu berdakwah tidak akan ditanya oleh Allah berhasil atau tidak. Kita nggak akan ditanya itu. Kewajiban kita berdakwah, masalah hasil bukan urusan kita. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita hanya berusaha, Allah yang menetapkan, dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini kalau dia berhenti, wong tua angel, berarti dia itu dakwanya bukan karena Allah, tapi mengharapkan hasil. Itu yang keliru. Makanya ada satu ceramah ya, wallahu a'lam, itu riwayatnya sahih apa enggak ya. Ketika saya belum ngecek, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Namrud dan api sudah membesar, itu ada seekor burung pipit yang mengambil air putih dengan paruhnya lalu diguyurkan di atas kobaran api yang besar. Bisa padam enggak itu? Bisa padam enggak?
tidak akan bisa padam. Secara akal, iya, secara akal. Lalu datanglah tokek. Burung goblok. Wong api sebesar itu kok gurdi ceracrit. Apakah api sebesar itu bisa padam dengan ceritanmu itu? Seperti sama argumentasinya tekek ini juga dipakai banyak ahli bid'ah di zaman sekarang. Wong Amerika Cina sudah sebegitu hebatnya kok kamu menghadapi guru ngojang ngaji. Apakah kemahabesaran Cina itu bisa hancur hanya dengan ngojang ngaji? Secara akal memang tidak mungkin. Tetapi Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat usaha kita. Burung pipit sudah berusaha, maka Allah turunkan pertolongannya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Pertolongan Allah turun kapan? Ketika kita berusaha, gitu loh. Usahanya cocok dengan syariat. Tekek malah ngempus, biar semakin besar apinya. Makanya di dalam Islam tekek itu dijadikan simbol permusuhan terhadap dakwah tauhid dan harus dibunuh. Disunahkan untuk dibunuh dengan satu kali pukulan. Satu kali pukulan iso mati. Caranya piye? Geceken ndase. Pas nggon polonya pakai linggis jebrot gitu insyaallah. Nek kenang ya. Nek gue nyerempet kena kupingnya ya. Ora langsung mati. Begitu. Jadi kita berdakwah itu jangan mengharapkan mengandalkan kemampuan kita. Loh, jangan begitu. Yang penting kita sampaikan dakwah tauhid, nanti Allah yang akan ngurus sudah. Kita tawakal kepada Allah meskipun kita ora mitayani. Dakwah kok guru ngojang ngaji serupat-seruput ngombe-ngombe. Mie goreng doke loro. Sementara orang lain sudah kemeringet. Sementara tekek wis kowe guru ceracrit. Itulah dalil. Kewajiban kita mengikuti dalil. Itulah manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah. Jadi alasan ini tidak bisa diterima dan jangan diikuti. Bagaimana hukumnya jika bekerja di pabrik pembuatan alkohol yang digunakan untuk produk seperti parfum, pengharum baju dan sebagainya, bahan campuran? Masalah alkohol ini diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini bukan masalah yang prinsipil dan kita boleh berselisih di dalamnya. Sebagian mengatakan alkohol najis, sebagian mengatakan tidak. Saya sendiri meyakini alkohol tidak najis. Ya. Bahkan di dalam nasi pun itu mengandung apa? Alkohol. Ya, meskipun kadarnya kecil. Jadi parfum yang ada alkoholnya boleh apa enggak? Yang saya tahu itu boleh. Karena tidak semua barang yang haram itu kemudian menjadi najis. Uang riba itu haram tidak? Uang riba haram tidak? Wis katam kitab loro kok ditekoni uang riba haram apa enggak ijik ragu. Haram apa ora ya? Nek arep kok haram kok ketoke enak. Piye kowe iki? Ngono e ngaku alumni Brahman. Alumni Brahman kok ditekoni riba masih bingung. Riba itu haram, ya. Haram. Duit riba itu haram. Tapi kena antum dumel duit itu apa najis? Duit atusannya wong abang itu loh. Dumel itu najis apa enggak? Enggak. Ana duit apa 10 gepok abang kabeh atusane won. Hasil riba itu. Antum ngelus-ngelus gini itu tidak najis. Tapi saya sarankan aja dilus-lus. Enggak kepengen. Kemudian apalagi barang haram tapi tidak najis? Dadu. Tahu dadu? Otok-otok. Peralatan otok itu loh. Baik dadunya ataupun batoknya. Itu haram apa enggak? Haram. Tapi antum demok batok itu najis tidak? Tidak. Jadi tidak semua yang haram itu najis gitu. Dan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan khamr itu tidak najis adalah tatkala turun ayat pengharaman khamr, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan, maka para sahabat yang ada di kota Madinah waktu itu mereka tuh punya kebiasaan tiap hari minum khamr. Kaya awake dhewe kaya wedang teh untuk warga Klaten sini. Ya, simbah-simbah bapak-bapak itu ngomah kan ngunjuki teh. Orang Arab itu nyimpen khamr di rumahnya. Gentong-gentong, guci-guci. Ketika turun pengharaman khamr itu mereka langsung serempak loh itu. Penduduk Madinah
langsung memecahkan guci-guci berisi khamr itu di jalanan. Sampai-sampai dikatakan jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan khamr. Kalau khamr itu najis, nggak boleh dibuang di tengah jalan. Kan gupai sikil. Najis. Berdasarkan ini maka khamr itu tidak najis, apalagi untuk kepentingan pengobatan. Wallahu taala alam. Ada istilah baru, kok kamu tambah tinggi? Apa maksudnya? Oh, kathok cingkrang. Ya enggak. Kok kamu tambah tinggi? Kok kamu tambah tinggi? Itu masih enak loh itu. Saya tuh waktu sekolah STM ya, ngontel. Waktu itu sekolah ngontel ini jarang, Pak. Sehingga sampai ada yang mengatakan temennya, wah ini anak ini kok kancane wis do numpak motor do ngebis kok jek ngontel dewi. Ini makhluk langka, ini harus dilindungi ngono. Nah, ketika saya ngontel dari Mbayat sampai ke situ, sekolah saya sini, sekarang udah nggak ada itu. Itu biasanya teman-teman yang lain sudah pada nongkrong di depan kelas. Kan mereka cepat ya. Kalau saya kan ngontel 1 jam dari Mbayat itu. Gembrobios, ya kathok cingkrang itu dari jauh itu, terutama yang gendo-gendo itu ya. Mereka teriak, banjir gitu. Dan seringkali ketika ngobrol diledeki. Itu di era tahun 2000. Di mana para cingkrangers itu masih sedikit sekali. Masih menjadi makhluk langka. Itu celahannya lebih hebat, lebih berat. Bukan hanya teman-teman, termasuk guru kita pun juga ikut menekan ya. Guru-guru sing weng ya. Sing waras ya paling guru ngene tok. Apakah ini termasuk mengolok-olok agama? Iya. Apakah orang ini berat dijatuhi kafir? Nah ini. Terus nek kafir terus harus tak pateni ngono. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengetengahkan banyak kaidah, dan kaidah ini dikatakan para ulama kita juga yang lain, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang melakukan kekafiran lantas dia boleh divonis kafir. Gitu. Wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaihi. Dan tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas boleh divonis sebagai ahli bid'ah. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar kita. Dikiranya ketika seorang ahli sunnah memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, berarti kita membenci masyarakat, berarti kita memvonis masyarakat. Enggak. Kita justru cinta sayang kepada masyarakat. Kita memperingatkan, wahai masyarakat, ayuhal masyarakat, ya masyarakat, ketahuilah bahwa perilaku ritual yang kalian lakukan ini adalah perilaku bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi dan hendaknya kita tinggalkan. Orang yang seperti ini tidak memvonis masyarakat sebagai ahli bid'ah, enggak. Ya. Tidak seperti itu. Ini yang disalahpahami. Justru mereka memperingatkan umat dari kesyirikan, dari bid'ah karena mereka sayang. Mereka tidak mau masyarakat itu jatuh ke dalam neraka selama-lamanya, maka mereka menyelamatkan. Berbeda dengan dai-dai yang anti bid'ah. Maksudnya anti tahdir terhadap bid'ah, anti tahdir terhadap syirik. Wis men syirik yo men, blusuk neraka jahanam yo men, yang penting di dunia kita bersatu. Padu. Ini adalah dai yang tidak punya sayang kepada masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kita tatkala mendapati tetangga kita, sanak kerabat melakukan bid'ah, tidak boleh kita vonis, tapi kita dekati, kita dakwahi bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat baik dan akhlak budi pekerti yang bagus. Dalilnya teramat sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walihadza qultu lil Jahmiyah indama waqa'at mihnatuhum. Maka dari itu aku mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah minal hululiyah wan nufah, dari kalangan hululiyah yang mengatakan Allah bersatu dengan manusia, wan nufah, dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ketika terjadi fitnah mereka, ana law wafaqtukum kuntu kafira. Saya kalau menyetujui ucapanmu maka saya ini kafir. Walakinnakum indi la takfurun, tapi kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian masih
bodoh. Sebenarnya juga jadi mencaci maki sunnah itu barangkali dia masih bodoh. Bolehkah sholat tahajud 30-40 menit sebelum masuk adzan? Boleh. Kalau sholat jam 2 pagi malah ketiduran lagi dan terlambat sholat jamaah, boleh. Tidak harus jam 2 pagi. Apakah sunnah membaca surat Al-Kahfi itu 10 ayat pertama atau 10 ayat pertengahan atau 10 ayat terakhir atau 10 ayat secara acak atau harus membaca dari awal sampai akhir secara keseluruhan? Yang benar yang terakhir, membaca dari awal sampai akhir secara keseluruhan, supaya kita mendapat fadilah disirani cahaya di 2 Jumat. Iya. Apakah hadis tentang fadilah ini sahih? Disahihkan oleh Imam Albani. Meskipun para ulama yang lain melemahkannya, ini juga masalah khilafiyah ijtihadiyah, nggak usah dibikin ramai. Dan kalau cuma membaca 10 ayat tetap mendapat fadilah ini, ya enggak, tapi dapat pahala, tapi tidak sebagaimana orang yang membaca komplit. Adapun keutamaan membaca 10 ayat pertama suratul Kahfi itu dijelaskan dalam hadis lain. Man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal, bukan membaca, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi kalau satu saat nanti, tapi insya Allah kita nggak ketemu dengan Dajjal ya, antum kok ketemu, bacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan luluh lantak. Tapi tidak mati ya, dia akan menjauh. Itu menghafal 10 ayat pertama. Adapun membaca di hari Jumat atau malam Jumat itu dari awal sampai akhir. Wallahu ta'ala alam. Kita sering menjumpai ayat di Al-Quran tentang menghindari meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Banyak. Bagaimana ciri dan contohnya? Banyak. Apakah bermain game, menonton kartun, Naruto termasuk di dalamnya? Jawabnya iya. Antum bisa membaca kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir tulisan Al-Imam Ibnul Jauzi. Kalau tafsir Ibnu Katsir tulisan Imam Ibnu Katsir, dan sudah ada terjemahnya, ringkasannya ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir yang asli pakai short ya, asli itu saya belum nemu terjemahnya. Yang beredar itu adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Itu boleh antum baca ringkasannya, sudah ada terjemahnya. Tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya lahwal hadis itu. Ya, yaitu perbuatan yang sia-sia. Itu macam-macam bentuknya itu. Di antaranya adalah musik dan nyanyian, itu masuk kategori situ. Kemudian permainan-permainan yang tidak bermanfaat, ya termasuk itu tadi. Game. Ya, karambol, otok. Apalagi itu yang lain-lainnya itu permainan-permainan tradisional yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Katanya mencerdaskan otak itu rak jarene. Kenapa orang katanya mencerdaskan otak kok ya guru ngono wae. Imam Albani itu ahli hadis, Bin Bas itu juga hafal Kutubut Tis'ah. Tapi ketika mau menghafal ya mereka tidak sekakan dulu. Nggak ada ceritanya membuat otak kita jadi pinter. Mikir kayu kok marahi pinter. Apakah air bekas wudhu itu suci? Suci air bekas wudhu. Tapi ini masalah khilafiyah lagi, ijtihadiyah. Dalilnya apa? Di antara dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi dengan air bekas mandinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Air bekas. Saat kita sholat malam berjamaah dengan istri, bagaimana posisi istri yang benar sesuai syariat? Di belakang atau di kanan kiri? Saya lupa ingat jawabannya, jadi saya untuk selamatnya saya nggak usah jawab saja. Nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Saya tidak tahu jawabannya. Dosakah kita menghadiri walimatul urus yang sebelum itu sudah hamil duluan? Oh, LKMD. Ini ada rincian masalah. Kalau memang pengantinnya itu orang-orang yang sudah bertaubat, baik yang laki ataupun yang wanita, menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia betul-betul menyesal dengan zinanya itu, maka tidak berdosa. Dan itu dituliskan oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abda di dalam bukunya Menanti, Buah Hati yang Dinanti, agak kurang ingat judulnya. Intinya Buah Hati yang Dinanti kalau nggak salah judul.
buah hati yang dinanti. Beliau mengetengahkan asar-asar dari sahabat, yang mana sahabat ini menikahkan seorang wanita dengan lelaki yang menzinainya. Syaratnya itu lelaki dan wanita yang berzina itu sudah harus bertaubat. Dan ayatnya adalah seorang lelaki pezina itu tidak pantas kecuali menikah dengan sesama wanita pezina. Jadi wis cocok gitu. Yang wanita yang dizinai dengan lelaki yang menzinainya sama-sama pezina, ya pancen jodone ngono. Ya, seorang yang mengaji jodohnya karo wong ngaji. Seorang yang soleh jodohnya dengan orang yang soleh. Solehah. Dengan soleh. Udah soleh. Dadal duel. Tetapi kalau pelaku zina tidak bertaubat, maka pernikahannya tidak sah dan kita tidak boleh hadir di walimah tersebut. Terus caranya ngerti ya tanya, oh ini bertobat atau enggak? Kalau dia malah berperengas-perengas, ya tidak ada penyesalan, malah nanggap, ya, maka itu adalah indikasi dia tidak bertaubat. Sudah habis pertanyaannya, ada 2 yang tadi sempat tidak kita jawab karena memang saya tidak tahu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum diakhiri saya ingin mengajukan pertanyaan ciri-ciri orang yang senantiasa gembar-gembar tauhid hakimiyah. Jadi ada 5 cirinya. Sebutkan 2. Ya. Meremehkan sunnah. Terus satu lagi. Apa lagi? Ada 5 tadi. Menyerah? Ada yang lain? Silakan Mas. Mencegah menggembosi orang lain dari melakukan sunnah. Terus yang kedua kan baru 1. Menyerah? Tak gembuleh kan? Ya. Iya, tidak mau mengingkari kebid'ahan dan ahli bid'ah. Jazakallahu khairan. Fadhal Mas. Kotaku Al-Qur'an hafalan, komunitas tahfidz Al-Qur'an. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Ini jamnya cocok nggak ini 9:30 ini? Cocok Mas. Alhamdulillah, agak rada risik sithik. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.